Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aliman Syadiah. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921502299, kelas regular plus atau kelas weekend atau kelas B1. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam, yaitu dengan materi isi kandungan ataupun penjelasan surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Sebelum saya membacakan surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4, alangkah baiknya saya membacakan surat Al-Fatihah ataupun memulai semuanya dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Engkaulah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan bagi orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Langsung saja, surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Yang pertama ayat 2 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Selanjutnya yaitu ayat ketiga. Ayat ketiga yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Selanjutnya ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun imina rabbatun na'imin darajatun amin rabbah. Yang artinya adalah, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 tentang ciri-ciri orang yang beriman yang sebenar-benarnya meliputi. Yang pertama adalah memiliki rasa gemetar hatinya kepada Allah. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Hanya orang yang berimanlah yang jika disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Ada rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya justru adalah sebagai bentuk mengagungkan asma Allah. Maka jika ia berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat, ia pun segera teringat Allah dan takut melaksanakannya. Misalkan ketika kita dalam artian memiliki niat mencuri, ketika kita mengingat nama Allah, maka kita tidak akan melakukan hal tersebut. Karena di hati kita, ketika kita mendengar nama Allah, gemetarlah hati kita. Muncullah rasa takut untuk berbuat maksiat. Dalam artian kita tahu
apa hal yang akan terjadi ketika kita melakukan hal tersebut. Makanya ketika kita melakukan apapun, jangan lupa untuk selalu mengingat Allah, apalagi dalam hal-hal yang dalam artian itu menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Ingat selalu Allah dimanapun kita berada. Selanjutnya, yang kedua meliputi bertambah imannya jika dibacakan ayat Al-Quran. Allah berfirman pada lanjutan ayat, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana. Artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca, baik oleh dirinya ataupun orang lain. Karena itu, bagi orang beriman menjadi makmum berdiri di belakang imam sholat, imam membaca ayat yang sekiranya panjang-panjang, itu adalah hak imam, dan orang beriman akan senang saja. Yaitu tadi, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Dalam artian ketika kita benar-benar beriman kepada Allah, ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka senanglah hati kita. Tenanglah hati kita mendengar ayat-ayat Al-Quran tersebut dibacakan oleh seseorang ataupun oleh teman kerja kita ataupun teman siapapun yang ada di sisi kita. Intinya pahala yang didapatkan ketika orang membaca Al-Quran ataupun orang yang mendengarkan lantunan ayat tersebut itu sama. Dalam artian kita sama-sama mendapatkan pahala. Pahala dalam artian menuju kebaikan ataupun mendapatkan sesuatu kebaikan yang dapat kita dapatkan dari apa yang telah kita dengarkan dari ayat-ayat tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah bertawakallah hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam lanjutan ayat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Orang yang beriman akan menyadarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada benda, gunung, cincin, keris atau yang lainnya. Karena orang beriman itu yakin bahwa tidak akan terwujud sesuatu hal kecuali atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah, dan jika Allah tidak berkehendak, yang terjadi tidak akan terjadi. Maksudnya dalam artian adalah ketika kita percaya atas kehendak Allah, ketika kita percaya atas takdir Allah, maka sesuatu itu akan terjadi. Ketika Allah telah berkata terjadilah, maka sesuatu itu akan terjadi. Contohnya kayak bencana alam. Kita tidak akan menyangkal bahwa bisa saja esok terjadi bencana alam. Kita tidak tahu, tapi ketika Allah berkehendak, muncullah bencana alam, muncullah banjir, muncullah longsor di suatu kota, maka terjadilah karena itu sesuai kehendak Allah. Maka tugas kita hanya terus bersyukur dan terus beribadah kepadanya dan terus percaya bahwa segala sesuatu dapat terjadi atas kehendaknya. Selanjutnya adalah mendirikan sholat. Allah berfirman pada lanjutan ayat, alladzina yuqimunas sholat, yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Quran surat Al-Anfal ayat 3. Mendirikan sholat adalah bukti keimanan seseorang, di samping karena memang sholat adalah tiangnya agama. Kalau ia menegakkan sholatnya, sama dengan ia menegakkan agamanya. Sebaliknya, manakala ia meruntuhkannya, tidak memperhatikannya, mengabaikannya, sama juga dengan meruntuhkan, tidak memperhatikan dan mengabaikan agamanya sendiri. Tentunya sholat merupakan kewajiban semua umat muslim di dunia ini. Intinya, itu adalah salah satu bukti bahwa kita beribadah kepadanya, kita percaya akan adanya Allah. Ketika kita sholat berarti kita percaya bahwa adanya Allah, dan segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan, kita berdoa sesungguhnya, sebaik-baiknya, sehusu-husunya kepada Allah, itu ketika kita sholat. Dan berdoa itu bisa di mana saja, mau ketika kamu sholat ataupun kamu tidak sholat, ketika kamu di luar rumah ataupun di dalam rumah, kamu bisa berdoa kapan saja. Yang jelas kamu selalu mengingat Allah di setiap aktivitas kamu, dan tentunya jangan lupa terus beribadah kepadanya. Karena salah satu kewajiban umat Islam adalah menjalankan sholat 5 waktu. Selanjutnya, gemar berinfak di jalan Allah. Allah berfirman pada lanjutan ayat, wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya dan mereka yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 3. Maka seorang dikatakan beriman kepada Allah adalah ketika ia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kita harus percaya bahwa sebagian rezeki yang kita miliki adalah milik ataupun hak orang lain. Makanya jangan lupa untuk selalu bersedekah, jangan lupa untuk selalu menginfakkan rezeki kita, sebagian rezeki yang kita miliki. Maupun yang besar ataupun kecil, jangan lupa bersedekah. Karena kita harus mengingatnya bahwa sebagian harta yang kita miliki adalah hak semua orang ataupun hak sebagian orang ataupun hak dari fakir miskin. Dan jangan lupa untuk selalu bersedekah, dan jangan lupa bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Dan jangan lupa percaya bahwa
Apapun rezeki yang kita miliki saat ini itu adalah dari Allah, dan tentunya Allah menitipkan itu semua kepada kita untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, apa sih maksud dari seluruh pembahasan yang kita bahas hari ini? Maksudnya adalah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ketika dia dibacakan ataupun ketika dia mendengar kalimat Allah ataupun nama Allah disebut, maka gemetarlah hatinya. Muncullah rasa takut di dalam hatinya akan atas apa yang telah dia lakukan selama ini, entah dosa yang telah kita lakukan ataupun hal-hal yang telah kita tinggalkan yang judulnya untuk beribadah kepada Allah. Rasa takut muncul ketika kita melakukan ataupun melakukan maksiat. Rasa takut itu muncul, rasa takut bahwa saya takut masuk neraka ataupun saya takut ini dosa. Muncullah rasa itu semua. Karena apa? Karena ada rasa takut di dalam hati kita. Rasa takut akan akibat dari hal yang kita timbulkan dari sesuatu maksiat yang telah kita lakukan. Mereka kepada Tuhannya mereka bertawakal. Tentunya jangan lupa untuk terus bertawakal, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah salah satu kunci ataupun salah satu syarat ataupun salah satu bukti bahwa kita telah bertawakal kepada Allah. Kita harus percaya bahwa adanya hukuman ataupun hukuman yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan hal-hal ataupun sesuatu keburukan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk terus bersedekah, dan jangan lupa untuk terus menginfakkan sebagian rezeki kita, karena sebagian rezeki yang kita miliki adalah hak orang lain ataupun hak dari fakir miskin. Dan jangan lupa terus beribadah kepada Allah, jangan lupa bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, dan jangan lupa terus mengingat Allah di setiap apapun, di setiap aktivitas yang kita lakukan. Jangan lupa untuk terus mengingat Allah bahwa di setiap apapun Allah selalu bersama kita, Allah selalu melindungi kita, dan jangan pernah takut akan apapun hal, karena Allah selalu melindungi kita dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa terus berdoa dan memohon lindungannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.